Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam mata kuliah Statistika Bisnis dalam bab regresi nonlinier. Tujuan kita mempelajari regresi nonlinier adalah kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis regresi nonlinier dan bagaimana membangun model regresi dengan hubungan yang sifatnya nonlinier. Dan juga menguji signifikansi regresi nonlinier, apakah bisa digunakan untuk memprediksi atau tidak. Dan juga kita akan mengetahui bagaimana caranya transformasi pada regresi nonlinier serta memilih bentuk regresi nonlinier yang cocok digunakan untuk melakukan prediksi. Hubungan nonlinier itu adalah hubungan di mana variabel X dan Y, X adalah variabel independen, sedangkan Y adalah variabel dependen, itu memiliki hubungan yang tidak bergaris lurus. Ya, hubungan antar variabel itu bisa saja tidak linier. Nah, gimana caranya mengetahui kita tahu itu hubungan linier atau tidak linier? Tentunya kita harus mereview dulu ya, dengan menggunakan yang namanya diagram pencar atau scatter plot ya. Kita mau melihat polanya dulu seperti apa dengan bantuan pembuatan scatter plot atau diagram pencar. Regresi nonlinier adalah suatu fungsi yang menghubungkan variabel dependen Y dengan variabel independen X yang sifatnya itu tidak konstan untuk setiap perubahan nilai X. Nah, bentuk-bentuk regresi nonlinier itu ada yang bersifat kuadrat atau pangkat 2, di mana persamaan regresinya itu bentuknya seperti ini ya. Ini ada kuadratnya dulu, lalu ada pangkat 1, ya ada konstantanya atau intercept. Bentuk kurvanya seperti ini ya, parabola. Ini adalah bentuk kuadrat atau bentuk eksponensial. Ini bentuknya seperti ini. Jadi pola regresinya itu terlihat bentuknya adalah eksponensial. Dengan persamaan regresinya itu bukan persamaan regresi linier yang seperti yang kita telah pelajari. Nah, di sini ternyata bentuknya adalah 1,0003 eksponen pangkat 0,1823 kali X. Dan di sini ternyata ini variabel independennya di sini ya. Ini X-nya ada di pangkatnya. Nah, ini E, ini adalah bilangan ampere. Nah, ini biasanya angkanya 2,718. Jadi kalau bisa dibilang ya, ini persamaannya bentuknya seperti ini nih. Y sama dengan 1,0003 dikali 2,718 ya pangkat 0,1823x. Nah, ini bisa juga bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bilangan E atau bilangan ampere. Ini bentuk eksponensial. Ada juga yang berbentuk logaritma. Ini ada bentuk logaritma seperti ini ya. Y sama dengan 14,225 logaritma natural dari X dikurangi 1,1814 dan ini adalah nilai R square-nya ya. Nilai R square itu adalah nilai kecocokan atau fit persamaan regresi dengan persebaran data. Dan ini ada juga yang bentuknya polinomial, di mana bentuk seperti ini adalah bentuk pangkat 3. Ya, bentuk pangkat 3. Kalau ini kan dari sini ke sini kuadrat, ini linear, ini pangkat 2, dan ini pangkat 3. Nah, dinamakan dengan polinomial atau suku banyak. Di mana R square-nya juga bagus di sini ya, 0,933. Jadi fenomena data ini bisa didekati dengan persamaan regresi nonlinear polinomial. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke model yang pertama ya, yaitu model regresi kuadratis atau pangkat 2. Ya, ini saya tulis ulang ya, Y sama dengan B0, ini sederhana ya, B1 kali X1 tambah
B2 pangkat X2 ditambah dengan error. Nah, di sini ada pangkat 2 ya, ini juga X1 ya. Ini pangkat 2. Y adalah B0 adalah beta 0 adalah intercept, beta 1 adalah koefisien untuk efek linear, sedangkan B2 adalah untuk efek kuadrat. Dan E adalah random error untuk observasi I. Ini bentuk regresi kuadratis. Nah, metode regresi kuadratis ini muncul akibat residual yang tidak acak atau membentuk pola. Ini data sebenarnya didekati dengan pendekatan regresi linear. Tapi ketika kita lakukan analisis residual atau analisis error, nah errornya ini membentuk yang namanya sebuah pola. Polanya berbentuk kuadrat seperti ini, parabola. Ini melanggar yang namanya asumsi regresi linear, yaitu adalah heteroskedastisitas. Jadi tidak random atau tidak acak. Sehingga apa? Pendekatan metode linear ini tidak cocok untuk data dengan pola seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini secara intuitif, ini kita lihat dengan menggunakan regresi kuadratis ya. Sehingga persamaan regresinya berubah, yang tadinya linear menjadi tidak linear. Dan ketika didekati pendekatan tidak linear atau non-linear, ini ternyata errornya ini menjadi konstan. Ya, dia tidak membentuk pola. Tidak memberikan bentuk yang namanya pola seperti ini. Dan ketika diubah menjadi non-linear, ini nilai errornya berbentuk seperti ini ya, residual terhadap nilai X. Sedangkan kalau yang di sini, ya ini nilai errornya, ini dia membentuk sebuah pola. Sehingga kalau ada pola data seperti ini sudah pasti kita dekati dengan metode non-linear. Nah, metode non-linear, seperti yang tadi disebutkan, itu cocoknya adalah kuadrat. Ya, kalau misalkan bentuknya seperti tadi. Nah, persamaan kuadrat itu kita kembali lagi ke bangku SMA ya. Itu ada yang namanya kalau di sini adalah A, di sini B, dan di sini adalah C. Ya, ini A, B, dan C. Ya, nilai A ini ya, B2, B1, B0. Nah, kalau misalkan nilai B2 yang menepati suku kuadrat ini positif dan B1-nya negatif, dia berbentuk seperti ini ya. Oke, berbentuk seperti ini. Kalau dua-duanya positif, dia naik. Nah, kalau negatif-negatif, dia turun seperti ini. Kalau positif-negatif, naiknya seperti ini. Ini tergantung dari nilai A, B, dan C. Kalau misalkan kita masuk di pelajaran matematika SMA itu bab persamaan kuadrat. Nah, gimana cara mengembangkan model regresi kuadratis? Ya, tentunya kita mengumpulkan data dulu ya dan menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung persamaan regresi. Nah, kita lihat dulu, kita bikin plotnya dulu. Kalau plotnya membentuk yang namanya, ya membentuk plotnya ini membentuk yang namanya datanya seperti ini, ya ini mau nggak mau kita dekati dengan yang namanya persamaan kuadrat atau regresi nonlinear berbentuk kuadrat. Nah, pengujian untuk hubungan secara keseluruhan adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Tidak ada hubungan secara keseluruhan antara X dan Y. Artinya ini tidak berpengaruh signifikan, baik B1 dan B2. Artinya persamaan regresinya tidak bisa dipakai ya. Nah, kalau ada hubungan, itu biasanya adalah B1-nya signifikan, B2-nya signifikan, atau salah satunya. Itu ada hubungan, berarti ada pengaruh X dan Y. Tinggal kita lihat apakah dia punya efek kuadrat atau tidak. Pengujian signifikansi efek kuadrat, itu kita harus membandingkan hasil kuadrat dengan hasil regresi linear. Apakah signifikansinya bagus mana? Apakah regresi kuadrat dan regresi linear? Dan kita juga akan menguji signifikansi nilai koefisien baik yang linear ataupun yang kuadrat dengan uji hipotesis ya. Pendekatannya adalah
uji T. Nah, akan lebih mengerti kita harus melakukan yang namanya analisis kasus ya. Nah, ini kita ada kasus di sini, data frekuensi belanja online dengan pendapatan. Jadi di sini pendapatan sebagai variabel X, sedangkan frekuensi belanja online variabel Y. Di mana pendapatan menentukan banyaknya orang itu frekuensi belanja online ya dalam 1 tahun. Ini misalkan ada pendapatan orang 1 juta, setahun belanja online 3. Ada yang pendapatan 17 juta setahun, ini bisa belanja sampai 99 kali. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita plot dulu ya. Kita plot dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi, biasanya di Microsoft Excel itu kita insert, scatter plot, masukin datanya, keluar hasil seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ya, ini bisa regresinya garis lurus, ya. Atau malah bisa berbentuk seperti ini. Nah, itu. Kita uji cocokan yang linear ya atau yang kuadrat. Nah, ini cocokan yang mana nih kira-kira nih? Dari data-data tersebut, kita akan membuat persamaan regresi. Yang pertama adalah kita membuat persamaan regresi linear dulu. Di sini X1 adalah pendapatan, Y adalah frekuensi belanja online. Hasilnya itu cukup bagus ya, di mana T-stat dari pendapatan itu di atas 2 ya, 19,33 dengan p-value di bawah 0,05. Ini signifikan. Adjusted R-square juga oke ya. Dan tentunya sama ya karena dia tunggal 0,97. F-nya juga bagus ya. Karena ini di bawah 0,05. Tapi ada masalah di sini. Masalahnya apa? Masalahnya adalah residunya tidak acak. Apa itu residu? Residu adalah error. Jadi hasil uji T oke, F oke, R square atau R yang disesuaikan atau adjusted R square itu bagus, tapi residunya tidak acak. Kenapa tidak acak? Nah, Anda lihat di sini. Ini bentuknya seperti menurun ke bawah ya. Oke, menurun ke bawah lalu ke atas untuk bentuknya huruf U. Oleh karena itu, regresi linear sederhana ini tidak cocok. Karena apa? Terjadi yang namanya kemarin apa? Pertemuan kemarin heteroskedastisitas. Oleh karena itu, kita harus mengubah ini menjadi bentuk kuadratik. Karena terlihat polanya berbentuk kuadratik. Oke, kita buat. Jadi tadi pendapatan itu dikuadratkan, pendapatan dikuadratkan. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Ini masing-masing bikin kolom baru, namanya pendapatan kuadrat, dikuadratkan semuanya, lalu di-run. Hasilnya seperti ini. Persamaan regresi ini adalah Y sama dengan 1,54 tambah 1,57 X1 ditambah 0,245 X1 kuadrat. Nah, di sini ada variabel baru, variabel tambahan namanya X1 kuadrat atau namanya di sini pendapatan kuadrat. Jadi tadi data pendapatan ini kita kuadratkan dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi kita membuat namanya regresi berganda, di mana pendapatan kuadrat ini sebagai variabel baru. Kita lihat di sini, nilai T-statnya bagus ya untuk pendapatan kuadrat. Untuk pendapatan yang tidak dikuadratkan atau linear, ini juga bagus. P-value-nya semuanya di bawah 0,05. Nah, ada yang bagus di sini, adjusted R-square-nya meningkat. Yang tadinya 0,97 meningkat dari 0,99. F-nya juga meningkat di bawah 0,00. Dan kita lihat di sini, residualnya ini sudah datar seperti ini ya. Baik itu plot dari pendapatan dengan residual plot, dan pendapatan kuadrat dengan residual plot. Ini sudah bagus ya, tidak ada yang namanya heteroskedastisitas. Oleh karena itu, data tadi ya, ini cocok menggunakan regresi kuadrat. Ya, regresi kuadratik. Itu cocok sekali ya, karena nilainya bagus untuk residualnya. Jadi tidak ada lagi berbentuk pola.
Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, itu transformasi dalam analisis regresi. Nah, kenapa sih kita perlu ada transformasi dalam analisis regresi? Nah, model linear itu sebenarnya bisa ditransformasikan ke dalam bentuk linear. Kalau sudah bentuk linear, itu bisa diselesaikan dengan metode kuadrat terkecil ya, atau regresi linear seperti biasa. Nah, kalau ditransformasi, bisa menangani yang namanya pelanggaran asumsi regresi. Nah, transformasi itu tapi harus ada dasarnya ya, tidak bisa sembarangan transformasi. Itu harus ada teorinya, ada logikanya, dan tentunya kita punya dasar diagram plotnya ya, bentuknya seperti apa. Oke, ini juga menjadi dasar untuk transformasi. Jadi nggak bisa sembarangan ya untuk transformasi, harus ada dasar teorinya. Untuk teknik transformasi itu kita akan pelajari lagi pada pertemuan berikutnya ya. Transformasinya itu maksudnya seperti apa itu. Nah, itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Transformasi yang biasanya dilakukan adalah transformasi akar kuadrat. Digunakan untuk mengatasi pelanggaran asumsi varian yang sama dan memenuhi hubungan nonlinear. Jadi ketika linear itu ada masalah di variansnya tidak sama, nah ini kita bisa mengakarkan variabel X1 ya, mengakarkan variabel X1. Sama kayak tadi tuh, variabel X1 kita kuadratkan kalau ini diakarkan. Nah, ketika diakarkan, yang tadinya bentuknya seperti non-linear seperti ini, kita akarkan dia bisa berbentuk linear. Dan ini langsung selesaikan dengan regresi linear biasa, itu bisa seperti itu. Ini transformasi akar kuadrat. Ada juga transformasi logaritma. Ini kalau saya sederhanakan bentuknya adalah B0 X1 pangkat B1 ya. Oke. Kali error. Ini kita bentuk transformasi. Nah, pelajaran transformasi ini kita pelajari waktu kita bangku SMA. Jadi kalau ini transformasi dikasih log, ya, ini jadinya log Y. Ini B0 kita transformasi jadinya log B0. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, X1 pangkat B1, pangkat beta 1 maksudnya ya. Ini gimana cara transformasi menjadi bentuk logaritma? Ya, ini pindah ke sini ya, jadi B1. Nah, ini log X1. Nah, ini ingat kembali mata pelajaran SMA Matematika Dasar ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lalu ini sendiri jadi log E. Nah, ini model perkalian yang sudah kita transformasi. Ada juga yang bentuknya seperti ini ya, Y sama dengan E B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Ini kalau yang sudah lebih rumit ya. Nah, ini kita bikin logaritma natural kan, karena di sini ada bilangan E. Ya, Y di logaritma natural jadinya ln Y. Dan ini ketika dia di logaritma natural, ya, ini kita kembali lagi ke pelajaran matematik, ketika dia di kita logaritma natural ya, B0 tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2. Ini kalau di logaritma natural, ini dia hilang. Dan ini menjadi persamaan linear. Nah, ini jadi persamaan linear berganda. Nah, ini seperti ini. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, apa interpretasi koefisien? Jadi ketika bentuknya log seperti ini, kita bisa melakukan interpretasi. Maksudnya apa di sini? Kalau ada persamaan seperti ini ya, ini kita bisa mengartikan perubahan 1% pada X akan menyebabkan estimasi perubahan persentase B dalam nilai rata-rata Y. Ini untuk interpretasi koefisien. Ini akan lebih enaknya
nanti di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan contoh kasus ya, misalkan kasus penjualan. Ini interpretasi koefisien untuk transformasi model regresi yang bentuknya logaritma. Dan kita masuk pada tahap akhir dari materi ini, yaitu bagaimana cara memilih bentuk regresi linear dan nonlinear yang bagus ya. Ini misalkan di sini ada kasus, semakin tinggi gaji akan semakin banyak jam kerja. Akan tetapi jika penghasilan semakin tinggi, bisa jadi jam kerja akan mencapai titik puncak lalu menurun. Jadi regresi apakah yang cocok terhadap pola data? Jadi regresi ya yang cocok itu apa bentuknya? Apakah garis lurus ataukah kuadrat seperti ini? Ya secara logika, kalau orang semakin kaya itu biasanya malah mengurangi jam kerja karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan berlibur ya atau bepergian atau berwisata seperti itu. Jadi beda dengan orang yang pendapatannya masih ke bawah dan menengah. Tapi ketika penghasilan seseorang itu udah 75 juta per bulan, itu biasanya dia akan mengurangi jam kerja. Ini bentuk pendekatannya ini seperti apa? Apakah regresi linear ataupun nonlinear? Nah, sekarang kita pilih bentuknya, misalkan ada 3 ya, ada linear, ada kuadrat, ada eksponensial. Kira-kira cocok yang mana? Oke, berbentuk bentuk linear dulu ya. Ini kita garis lurus. Ini persamaannya, tapi R square-nya kecil. Kalau dibikin kuadrat, R square-nya cukup bagus ya, 0,71, dan ini persamaan regresinya. Dan ini eksponensial, ini R square-nya malah lebih kecil. Jadi artinya apa? Artinya lebih cocok lewat pendekatan kuadrat. Oke ya, di sini bisa dilihat dari R square yang semakin membesar itu pada bentuk regresi yang bentuknya kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan, nilai R square yang paling besar adalah bentuk kuadrat. Nah, pola data yang lebih cocok itu data seperti ini adalah berbentuk kuadrat. Oke, baik ya, kita akhiri ya materi kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.